Tampaknya, Subraya memang sangat antusias dalam merayakan anniversary ke-55 tahun dari franchise Ultraman, di mana mereka juga membuat sebuah proyek yang dikhususkan untuk para penggemar dari China. Yang saya sendiri belum mendapatkan informasi yang pasti apakah ini akan berupa figur ataukah proyek di suatu game yang bertemakan Ultraman. Namun yang lebih menariknya adalah beberapa karakter Ultra yang sudah ada sejauh ini sebenarnya bukan cuma Ultraman, karena ada beberapa hero lainnya yang didesain ulang berdasarkan beberapa tokoh terkemuka dari mitologi China. Tokoh-tokoh terkenal yang berasal dari Tiongkok sebut saja seperti Zhuge Liang, Zhao Yun, Nacha, bahkan sampai pada The Monkey King alias Sun Wukong juga menjadi salah satu karakter yang dimasukkan dalam proyek ini. Here we go universe, let's talk about it. Sebelum lupa, saya sangat menyarankan kamu untuk menyentuh tombol subscribe di bawah dulu biar nanti gak ketinggalan video selanjutnya. Dan hanya dengan satu subscribe aja itu sudah mendukung channel ini untuk lebih sering upload video, oke? Terima kasih. Sampai video ini dibuat, total sudah ada 21 karakter yang dimunculkan untuk proyek ini. Dan masih ada kemungkinan akan bertambah lagi, yaitu sudah ada Ultraman Hikari sebagai Zhou Yu, Ultraman Nexus sebagai Zhuge Liang, Ultraman Dyna sebagai Ma Chao, Ultraman 3 sebagai Zhao Yun, Ultraman Fuma sebagai Chang Fei, Ultraman Titus sebagai Quan Yu, Ultraman Taiga sebagai Liu Bei, Ultraman Tregear sebagai Shen Kongpao, Ultraman Blue sebagai Xiao Hou Tun, Ultraman Rosso sebagai Cao Cao, Ultraman Jit sebagai Sun Quan, Ultraman Orb sebagai Jiang Jia, Ultraman X sebagai Sima Yi, Ultraman Victory sebagai Erlang Shen, Ultraman Ginga sebagai Nacha, Ultraman Belial sebagai Lu Bu, Ultraman Zero sebagai Sun Wukong, Hyper Zeton sebagai Bull Demon King, Genbot sebagai Bai Long, Mirror Knight sebagai Shao Jing, Glamfire sebagai Zhu Bajie, dan terakhir mungkin sudah bisa ditebak Ultraman Cosmos sebagai Tang Sanjang. Sangat menarik melihat beberapa Ultra Warrior yang sebelumnya memiliki desain original mereka sendiri dimodifikasi dengan menyesuaikan beberapa tokoh terkenal yang berasal dari China. Dan tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai referensi juga terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang benar-benar ada di dunia nyata dan benar-benar tercatat dalam sejarah, serta ada juga karakter yang kita kenal dari sebuah film atau karya fisik yang tidak bisa dipastikan apakah tokoh yang satu ini benar-benar ada di dunia nyata atau tidak. Tanya dari film, mungkin ada juga yang mengenalnya dari sebuah game. Sebut aja beberapa karakter seperti Zhao Yun dan Lu Bu, yang sebagian orang mengenal mereka sebagai salah dua karakter yang ada di game Dynasty Warrior. Kalau untuk film, sebut aja seperti Sun Wukong atau lebih dikenal sebagai Kurasaki yang menunjukkan aslinya dalam beberapa film terkenal seperti Journey to the West ataupun The Monkey King. Yang menariknya adalah sepertinya Subraya tidak memasangkan karakter yang mereka miliki dengan tokoh dari Tiongkok ini secara acak. Karena kalau kita lihat ada beberapa yang saling memiliki kemiripan walaupun tidak semuanya begitu. Ayo kita bahas beberapa di antaranya sesuai yang saya tahu ya. Kalau kalian lebih mengenal tokoh yang ada di sini, boleh bagikan juga tanggapan kalian di kolom komentar. Yang pertama ada Ultraman Zero yang menggunakan desain dari Sun Wukong yang kita kenal sebagai Raja Kera yang memiliki kesaktian dan kekuatan yang overpower sama seperti Zero yang juga menjadi salah satu Ultraman dengan kekuatan yang lumayan besar dibandingkan dengan beberapa pendahulunya di era Heisei. Kesamaan lainnya dari Zero dan Wukong adalah dari sifatnya yang mereka ini sama-sama sangat percaya diri karena kekuatan yang mereka berdua miliki, yang mana mereka juga pernah dihukum karena perbuatan buruk yang mereka lakukan, yaitu Wukong yang mengacau kerajaan langit, sedangkan Zero yang mencoba untuk mencuri cahaya dari plasma spark, hingga akhirnya mereka dibebaskan dan kembali ke jalan yang benar. Tanya itu kesamaan mereka. Armor yang digunakan Zero saat menggunakan outfit dari Sun Wukong juga sangat pas dengan armor yang ada pada dadanya, ditambah dengan lingkaran yang ada pada kepalanya menyesuaikan dengan pola yang ada pada dahinya. Selanjutnya ada Ultraman Cosmos yang mengambil desain dari Tang Sanjang atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan Biksu Tong yang adalah guru dari Sun Wukong saat melakukan perjalanan ke barat dalam kisah Journey to the West. Kesamaan antara Cosmos dan Tang Sanjang tentu saja sangat jelas, yaitu sama-sama mencintai perdamaian, di mana Tang Sanjang adalah seorang biksu yang memiliki sikap welas asih layaknya seorang biksu, sedangkan Cosmos yang juga cinta damai bahkan mendapatkan julukan sebagai kesatria cinta. Selanjutnya ada Glamfire sebagai Zhu Bajie atau mungkin lebih dikenal sebagai Patkai, rekan dari Sun Wukong yang selalu berkonflik satu sama lain, dan mereka juga memiliki kesamaan yaitu kurang akur pada beberapa momen, terutama pada pertemuan pertama mereka. Selanjutnya ada Mirror Knight sebagai Shao Jing yang sama-sama memiliki sifat agak polos dan tidak banyak tingkah, ditambah dengan Genbot sebagai Bai Long, yang mana kita tahu bahwa mereka semua adalah tokoh-tokoh yang dimunculkan pada film berjudul Journey to the West. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang dikenal dalam The Three Kingdoms era,
Yang pertama ada Ultraman Nexus sebagai Cukeliang yang adalah seorang ahli strategi militer Tiongkok kuno yang terkenal dengan kemampuannya untuk menyusun strategi berperang. Selanjutnya ada Ultraman Taiga sebagai Liu Pei yang juga memiliki kedekatan dengan Cukeliang. Ada juga Ultraman Rosso sebagai Cao Cao yang juga merupakan tokoh dari zaman The Three Kingdom dan dikenal sebagai pemikir ulung, ahli strategi dan juga ahli perang, hampir sama dengan Cukeliang. Disusul oleh beberapa karakter lainnya yang juga sangat terkenal seperti Ultraman 3 sebagai Cao Yun yang pertama kali dikenal dalam game Dynasty Warrior hingga ke Mobile Legends. Nama akhirnya diubah namanya menjadi Zilong yang kita kenal saat ini. Ada juga Belial sebagai Lubu, karakter villain dari game Dynasty Warrior juga yang tentu aja sangat mirip dengan Belial yang sulit untuk dikalahkan. Ada Ultraman Ginga sebagai Nacha yang terkenal menggunakan tombak. Ada juga Ultraman Victory sebagai Erlangshan yang terkenal sebagai pengabdi yang setia. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Daripada ada video dan yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.